Indonesia memiliki garis pantai sepanjang hampir 55.000 kilometer yang merupakan garis pantai terpanjang yang dimiliki oleh suatu negara. Garis pantai yang membentang ini dipagari oleh hutan bakau yang paling beragam di dunia yang ditumbuhi oleh 51 spesies bakau dan mengelilingi kepulauan Indonesia. Tidak seperti jenis pepohonan lain, bakau dapat bertahan hidup dalam kelebihan air garam setiap hari saat terjadi air pasang. Sistem perakaran yang mengagumkan pada bakau memungkinkan mereka bertumbuh di lumpur dengan kadar oksigen yang rendah, di mana jenis lain tidak akan bertahan. Jutaan orang di Indonesia hidup dekat dengan hutan bakau dan mendapat manfaat langsung dari hutan ini. Ini adalah hutan bakau di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara yang masih banyak yang terpelihara. Tetapi di beberapa tempat seperti di desa Wao Leona ini, sudah banyak bakau yang ditebang. Kami menanyakan kepada kepala desa Wao Leona tentang konsekuensi hilangnya bakau di desanya. Setelah kalau kita lihat mungkin bakaunya tidak ada, maka semua efek abrasinya itu dampak negatifnya semua terkena pada masyarakat, khususnya petani-petani atau nelayan-nelayan kami ada di sini. Kemudian juga ditambah dengan kami karena berada di pesisir itu, maka sekarang sudah kita rasakan itu abrasi setiap tahunnya memaksa mengikis di belakang rumahnya masyarakat. Perakaran dan batang bakau memang sangat baik dalam menyerap hantaman ombak. Mereka bagaikan pagar hijau yang sangat efektif untuk melindungi pesisir pantai dari erosi. Biayanya pun jauh lebih murah dibanding membangun pemecah ombak yang biayanya bisa melebihi 5 juta rupiah per meter. Hutan bakau tidak hanya melindungi tanah, tetapi juga berperan dalam melindungi perekonomian. Artinya lebih, kalau kita ambil untuk kita potong semua, umpama kita potong, kemudian kita jual, itu mungkin mau dapat keuangan cuma sedikit. Dibanding ini bakau kita pelihara, mungkin adanya penanaman kembali. Di situ mungkin fungsinya ikan-ikan yang tadinya menjauh akan kembali berlindung dan bertelur, sehingga masyarakat mungkin memancing ikan atau masang jaring di situ tidak terlalu, pasti ada hasil tangkapannya banyak. Bapak Juliadin dari desa Labundo-Bundo telah lama menggantungkan hidup pada perikanan di sekitar kawasan bakau di dekat tempat tinggalnya. Akan habis bakau ini, habis juga ikan. Sedangkan ini sudah tidak ada ikan. Selain menjadi habitat penting bagi banyak ikan yang tentunya merupakan harapan bagi para nelayan, hutan bakau juga memberi manfaat ekonomi yang lain. Kita ambil bakaunya sedikit-sedikit, kemudian bakaunya terindang. Kalau di situ ada sebagian tempat bertelurnya atau bersarangnya itu kepiting, kemudian di situ masyarakat sebagai hasil pendapatannya sebagian. Ini adalah perilaku bijak, karena akan memaksimalkan manfaat jangka panjang dari hutan bakau. Jika pengambilan kayu bakau dilakukan secara hati-hati, hutan bakau dapat menyediakan kayu bakar yang sangat baik, serta menyediakan bahan kayu tiang untuk bangunan. Hutan bakau juga bermanfaat untuk menyediakan rempah-rempah, buah-buahan, obat-obatan, dan bahan pengawet kulit. Baru buahnya ini, buahnya kayu bakau ini, buahnya mie ini bisa dimakan kalau musim bola parah. Bisa dimakan ini. Dijemur, dikupas dulu ini, habis dikupas dijemur, habis dijemur ditumbuh, baru dibikin suami. Meskipun banyak dari hasil tersebut yang tidak dijual, namun harganya bisa bernilai ratusan hingga ribuan dolar setiap tahun bagi masyarakat lokal.
produk untuk bakau, artinya di samping untuk jadikan kayu bakar itu dijadikan juga bahan bangunan seperti rumah ramuan panjang. Artinya di sini kan karena bakau itu bagus, lurus, besar, isinya padat, sehingga mereka sebagian dipergunakan alat-alatnya bahan bangunan ini tadi. Tetapi tahukah kita bahwa nilai hutan bakau telah jauh melampaui harga pohon-pohon bakau itu sendiri? Hampir 200 spesies ikan menggunakan bakau sebagai tempat membesarkan ikan-ikan muda yang sebagian diantaranya merupakan jenis-jenis yang sangat penting bagi perikanan lepas pantai. Di banyak tempat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, para ilmuwan telah menunjukkan bahwa hasil tangkapan ikan komersial berhubungan langsung dengan luasnya hutan bakau di wilayah itu. Sebuah penelitian terbaru di Kepulauan Karibia menunjukkan bahwa berat badan jenis ikan komersial penting adalah 2 kali berat pada perairan yang memiliki hutan bakau dalam jarak 200 km. Di Indonesia, hutan bakau ditaksir bernilai antara 113 dan 1.155 US dollar per hektar per tahun bagi perikanan udang lepas pantai. Hutan bakau juga sangat penting untuk menjaga kebersihan perairan lepas pantai. Jaringan perakaran yang rumit memperlambat aliran ombak besar dan sungai yang menyebabkan partikel-partikel debu mengendap dan membentuk pantai lumpur. Berbagai unsur hara dan racun yang berasal dari pertanian di daerah hulu akan diserap atau mengendap di hutan bakau. Kondisi ini memastikan kebersihan perairan lepas pantai, yang berarti penting bagi habitat-habitat yang peka seperti terumbu karang yang bisa mati perlahan akibat penumpukan debu atau zat hara. Terumbu karang sangatlah penting untuk mendukung perikanan lokal di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah di Kepulauan Wakatobi. Terumbu karang juga dapat memberi penghasilan tambahan yang lumayan apabila dapat mendatangkan para wisatawan. Sebuah hutan bakau dewasa mampu menyerap 56 ton karbon per hektar per tahun, di mana 7 ton diantaranya terakumulasi sebagai kayu atau endapan, menjadikan hutan bakau sebagai penyerap karbon yang bernilai. Bila mempertimbangkan perdagangan karbon internasional, hutan bakau dapat menjadi komoditi internasional yang sangat bernilai bagi pendapatan negara Indonesia. Terdapat sangat banyak bukti bahwa bakau bukan hanya menjaga tanah, juga perekonomian, bahkan nyawa kita sendiri. Di wilayah pantai Aceh, Thailand, dan Sri Lanka, desa-desa yang menderita kerusakan dan keparahan lebih sedikit ketika terjadi tsunami tahun 2004 adalah desa-desa yang memiliki perisai hutan bakau. Meskipun telah banyak bukti tentang besarnya nilai hutan bakau, masih terus terjadi pembukaan lahan bakau secara besar-besaran. Asia Tenggara telah kehilangan lebih dari 50% kawasan hutan bakaunya. Kerusakan hutan bakau telah terjadi di Indonesia, dan tidak ada yang lebih parah dibanding yang terjadi pada delta Sungai Mahakam yang sangat luas di Kalimantan Timur. Delta Mahakam adalah delta sungai yang terluas di Indonesia. Di pertengahan tahun 1990-an, Indonesia dilanda krisis ekonomi, dan di kala itu nilai rupiah terjerembab.
Namun karena tingginya peningkatan permintaan akan komoditas udang, harga udang justru melonjak tajam. Yang memicu pesatnya konversi wilayah Delta Mahakam yang aslinya berupa hutan bakau menjadi tambak-tambak udang. Pak Padilah, seorang petambak dari Delta Mahakam, mengisahkan bagaimana kuatnya pesona untuk memulai pertambakan udang di tahun 1990-an. Sebelum tahun 99 itu semua tambak di daerah pesisir pantai ini berhasil, sehingga memunculkan miliuner, misalnya Haji Maming yang panen seluruh tambaknya sekitar 5M seluruhnya. Kemudian di bulan tahun 99 kita yang merasa punya lokasi karena melihat keberhasilan ikut juga membuka lahan. Tetapi pembukaan wilayah bakau dan nipah untuk tambak udang tidaklah diatur dengan baik. Kita punya aturan, mungkin boleh disebut adat. Tanah adat itu tadi mungkin tidak memakai surat. Yang penting ada berapa orang saksi mengatakan bahwa oh itu memang si A punya, maka itu kita taati. Pembukaan wilayah bakau terus terjadi tanpa perhatian khusus. Hingga saat ini telah lebih dari 450 km persegi kawasan delta yang telah diubah menjadi tambak udang. Tambak disebari dengan larva udang. Hingga 10.000 larva per hektar disebar secara hati-hati ke dalam tambak. Larva udang ini diperoleh secara komersil. Bibit udang berasal dari sejumlah kecil induk. Keseragaman sumber genetik ini membuat larva udang menjadi rentan terhadap penyakit setelah dipindahkan dari lokasi pembenihan. Setelah sekitar 3 bulan ditambak, udang telah siap untuk dipanen. Pemanenan udang dilakukan pada malam hari, karena saat itulah udang mulai aktif berenang di tambak dan lebih mudah masuk ke jaring. Keesokan harinya, udang akan dibersihkan dan disortir menurut ukuran panjang badan. Setelah itu, udang akan dibekukan dan siap diantarkan ke pembeli. Pertambakan udang sangat penting bagi perekonomian di Delta Mahakam, menghasilkan sekitar 10 juta dolar per tahun. Yang terjadi saat ini, hasil udang dari Delta Mahakam mengalami penurunan, hanya rata-rata 45 kg per hektar. Dr. Syafei Siddiq dari Universitas Mula Warman di Samarinda memberi penjelasan mengapa hal ini terjadi. Berdasarkan hasil penelitian kami tahun 2003-2004, produktivitas tambak di wilayah Delta Mahakam itu menurun berdasarkan umur tambak. Ini kemungkinan terjadi karena terjadinya akumulasi bahan organik ya, di dasar tambak yang itu merangsang terjadinya pembusukan dan sangat mungkin mendorong munculnya misalnya penyakit white spot yang sangat banyak untuk menggagalkan panen udang di wilayah Delta Mahakam. Kerugian akibat hilangnya jasa lingkungan yang disediakan oleh hutan bakau akibat pembukaan lahan untuk membuat tambak sangatlah mahal, bahkan mencapai ratusan atau ribuan dolar per hektar. Ini adalah harga yang sangat tinggi. Mengingat tambak udang memiliki usia yang terbatas dan menurun produktivitasnya setelah 11 tahun atau kurang. Pihak yang seringkali menyerap keuntungan terbesar adalah para pemilik tanah yang kaya yang tinggal di luar komunitas bakau dan para penduduk setempatlah yang akhirnya membayar ongkos setelah bakau mereka hilang. Dr. Syafei Siddiq dan rekannya mencoba menemukan jalan bagaimana pertambakan udang bisa ditingkatkan sejalan dengan mempertahankan jasa lingkungan yang disediakan oleh bakau.
Kita sebenarnya mencoba mengembangkan tambak udang yang kita sebut silvofisheries, itu gabungan antara perikanan udang dengan penanaman mangrove ya, dalam rangka merehabilitasi hutan-hutan mangrove yang sudah rusak ini tanpa menghilangkan usaha masyarakat dalam budidaya udang di tambak ya. Pada jenis silvofishery ini, di mana udang atau ikan dibudidayakan dalam saluran yang mengelilingi pohon-pohon bakau, dikenal sebagai empang parit atau tambak tumpang sari. Hasil dari empang parit atau tambak tumpang sari yang telah diuji cobakan di Sinjai, Sulawesi Selatan dan di Blanakan, Jawa Barat itu menunjukkan hasil udang yang sangat menggembirakan. Selain itu, ditambah lagi dengan hasil panen dari ikan bandeng dan kepiting yang menambahkan penghasilan bagi para petambak di sana dengan sangat tinggi. Ternyata ada banyak rancangan untuk model tambak silvofishery. Seperti contoh yang satu ini, kolam peliharanya diletakkan di tengah. Dan pada model yang lain, kolam pelihara itu diletakkan di sepanjang sisi tambak. Tetapi kesemuanya memiliki persamaan, yaitu mereka berhubungan erat dengan hutan mangrove dewasa di dekatnya. Manfaat adanya hutan bakau dewasa di tambak tumpang sari adalah untuk membersihkan air yang masuk dan air yang keluar kembali ke lingkungan. Mengapa ini penting? Karena air yang bersih akan memperpanjang usia tambak. Juga akan menurunkan resiko dari penyakit-penyakit udang. Dan yang paling penting adalah diharapkan dengan kedua manfaat tadi, hasil panenan akan meningkat. Adanya hutan mangrove dewasa di dekat tambak adalah tempat yang ideal bagi perkembangan udang-udang liar, juga kepiting yang bernilai, sehingga petani dapat mengumpulkannya dan mendapatkan penghasilan tambahan sepanjang tahun. Habitat bakau tetap dipelihara dan terus menyediakan jasa lingkungan sebagaimana hutan bakau yang utuh. Jelaslah bahwa apabila kita mengabaikan jasa-jasa lingkungan yang disediakan oleh hutan bakau, kita sedang membahayakan ketahanan ekonomi dan kehidupan kita. Indonesia sangat membutuhkan hutan bakaunya. Kita sendirilah yang bertanggung jawab untuk memelihara dan memperbaruinya untuk generasi masa depan.